Judul: Pengujian Piutang Kertas Kerja Analisa Umur Piutang Dagang dan Cadangan Kerugian Piutang. Kelompok 2: Fian Alfian, Y. Alfian Rifki Ananda, Muhammad Arfan. Pengertian: menurut Hanergan dan Harrison 1997 ayat 42, piutang adalah suatu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dan penerima janji bahwa pelanggan akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Piutang akan timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Tujuan pengujian piutang: yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal control, yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validity, keabsahan, dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa collectibility, kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt, penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih, notes receivable. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Proses pengujian piutang: yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule. Dari piutang per tanggal neraca, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang ketiga, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Yang keempat, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang kelima, kirimkan konfirmasi piutang. Yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Yang kedua, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Yang ketiga, cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Yang kelima, buat ikhtisar summary dari hasil konfirmasi. Yang keenam, periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan, audit filed work. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Yang ketujuh, periksa apakah ada wesel tagih, notes receivable, yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang ke-8, periksa dasar penentuan allowance for bad debt yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ke-9, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit notes, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca.
Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Yang ke-10. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondent file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-11, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. 12. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Pengakuan piutang dagang. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat yang pertama A. Perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. B. Terjadi retur dan potongan penjualan. C. Adanya pelunasan. Contoh, PT Arpan Makmur Sentosa pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Vian Raharja Rp 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Maret ada beberapa barang yang dicatat sehingga PT Vian Raharja dikembalikan kepada PT Arpan Makmur Sentosa. Bisa dihitung barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp500.000. Pada tanggal 15, PT Arpan Makmur Sentosa menerima pelunasan dari PT Vian Raharja sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Maret tanggal 5, piutang dagang 10 juta, penjualan 10 juta. Untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit. Tanggal 7, retur penjualan Rp500.000, piutang dagang 500. Untuk mencatat adanya retur penjualan. Tanggal 15, kas Rp9.310.000. Potongan penjualan 190 dalam tolong 2% dikali 9.500. Piutang dagangnya 9.500. Untuk mencatat adanya pelunasan piutang, catatan. Potongan biasanya diberikan oleh produsen kepada distributor atau grosir, atau dari grosir kepada pengecer, dan jarang diberikan dari pengecer ke konsumen. Penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak terlagi CKP. Cakep. Contoh penyajian di neraca. Aktiva lancar. Piutang dagang 5 juta. Cadangan kerugian piutang 500. Nilai realisasi bersih 4.500.000. Kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayarkan utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya, dan seterusnya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu 1. Metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya.
Tiga hal yang penting berkaitan dengan metode cadangan, yaitu piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang diakui pada 2010 juga. Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan. Yang kedua, metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebit ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Dalam metode ini, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sejumlah brutonya. Selain itu, kerugian seringkali dilaporkan pada periode yang berbeda dari periode penjualannya, sehingga tidak dapat memberikan gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi. Oleh karena itu, metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan, kecuali apabila kerugian piutangnya jumlahnya tidak material atau kecil. Metode cadangan. Ini ada dua, metode cadangan, metode penghapusan langsung. Metode cadangan. Pencatatan taksiran kerugian piutang Desember 31 Desember maksudnya. Kerugian piutang di debit, CKP di kredit. Dalam metode penghapusan langsung, dalam metode ini tidak dapat dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Metode cadangan yang kedua, mencatat penghapusan langsung, CKP di debit, piutang di kredit. Kalau metode yang penghapusan langsung, pencatatan penghapusan langsung, kerugian piutang di debit, piutang dagang di kredit. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, piutang dagang di debit, CKP di kredit. Nah, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, piutang dagang di debit, kerugian piutang di kredit. Nah, metode cadangan untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus, kas di debit, piutang di kredit. Nah, untuk metode penghapusan langsung, mencatat kembali piutang yang sudah dihapus, kas di debit, piutang dagang di kredit. Mencatat penerimaan kas. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu 1. Persentase penjualan. Dalam metode ini perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Persentase didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada waktu lalu. Kerugian piutang contoh, PT Arpan Makmur Sentosa menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat tertagih adalah sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Apabila jumlah penjualan kredit selama tahun 2009 adalah sebesar 100 juta, maka kerugian piutang ditaksir sebesar 1% dikali 100 juta sama dengan
Rp1.000.000. Jurnal untuk mencatat kerugian piutang tersebut adalah sebagai berikut. Desember tanggal 31, kerugian piutang 1 juta di debit. CKP-nya 1 juta di kredit. Untuk mencatat kerugian piutang tahun ini, apabila jumlah piutang yang dihapus, kerugian piutang sesungguhnya berbeda cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah yang ditaksir, maka presentasi untuk tahun berikutnya harus diubah. Jika pada rekening CKP sampai akhir tahun bersaldo kredit sebesar 250.000, maka saldo CKP setelah penyesuaian adalah 1.250.000. 1 juta ditambah 250.000. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, persentase saldo piutang. Dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode dapat digunakan sebagai dasar menaksir piutang usaha yang tidak dapat tertagih. Kerugian piutang contoh lagi. PT Arpan Makmur Sentosa pada tanggal 31 Desember 2009 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 50 juta. Taksiran piutang usaha yang tidak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang usaha, yaitu 2.500.000. 5% dikali 50 juta. Untuk menghitung kerugian piutang harus memperhatikan saldo rekening CKP sebelum penyesuaian. Jika saldo CKP sebelum penyesuaian bersaldo 0, maka jumlah kerugian piutang sebesar 2.500.000 dan jurnal penyesuaiannya adalah di Desember 31. Kerugian piutang di debit 2.500.000, CKP-nya 2.500.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP sebesar 2.500.000, 5% dari saldo piutang. Jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo kredit sebesar 1.250.000, maka kerugian piutang sebesar 1.250.000, 2.500.000 dikurangi 1.250.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat sebagai berikut. 31 Desember, kerugian piutang 1.250.000 di debit, CKP-nya 1.250.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP sebesar 2.500.000, 5% dari saldo piutang. Jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo debit sebesar 1 juta, maka kerugian piutang sebesar 3.500.000. 2.500.000 ditambah 1 juta. Jurnal penyesuaiannya dibuat sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, kerugian piutang 3.500.000 di debit, CKP-nya 3.500.000 juga di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, saldo rekening CKP sebesar 2.500.000, 5% dari saldo piutang. 3. Analisa umur piutang. Dalam metode ini, perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang dan juga menetapkan presentasi taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Seperti ini. Ini adalah bisa dilihat analisa umur piutang PT Arpan Makmur Sentosa per tanggal 31 Desember 2009 dalam ribuan. Ya, kita pahami ya. Oke, lanjut. Misalkan saldo rekening, saldo CKP
sebelum penyesuaian bersaldo 0, maka jumlah kerugian piutang sebesar 1.960.000 dan jurnal penyesuaiannya adalah 31 Desember. Kerugian piutang 1.960.000 di debit, CKP-nya 1.960.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyelesaian saldo rekening CKP sebesar 1.960.000 jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo kredit sebesar 960, maka kerugian piutang sebesar 1 juta. 1.960 dikurangi 960.000. Jurnal penyelesaiannya dibuat sebagai berikut. 31 Desember, kerugian piutang di debit 1 juta, CKP di kredit 1 juta. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP sebesar 1.960.000 jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo debit sebesar 540, maka kerugian piutang sebesar 1.960 ditambah 540.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat sebagai berikut. 31 Desember, kerugian piutang di debit 2.500.000, CKP di kredit 2.500.000. Setelah dibuat jurnal penyesuaian rekening CKP sebesar 1.960.000. Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain, lembaga keuangan, bank, dan penggadaian piutang, dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Alasan perusahaan menjual ataupun mengalihkan piutang karena 1. Yang A, situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga, sehingga piutang yang dimiliki perusahaan sedapat dan secepat mungkin harus dapat dirubah menjadi kas. Yang B, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Jenis pengalihan piutang dagang. Penjualan piutang. Piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan harus memberitahu perusahaan debitur yang berhutang agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Resiko tidak tertagihnya piutang ditanggung oleh pihak pembeli piutang. Pembeli piutang biasanya akan menahan sebagian dari harga beli piutang untuk menjaga kemungkinan adanya retur penjualan, potongan penjualan, dan lain-lain yang akan mengurangi hasil penagihan piutang. Pada tanggal 10 Juli 2005 PT Rahadian menjual piutang usahanya bernilai 2.500.000 kepada Bank Niaga Syariah. Harga jual piutang usaha tersebut adalah 2.250.000. CKP pada tanggal 10 Juli 2005 sebesar 150.000. Untuk berjaga-jaga, Bank Niaga Syariah menahan 10% dari harga jual piutang usaha. Maka piutang yang diperkirakan dapat ditagih adalah 2.350. 2.500 dikurangi 150. Rugi atas penjualan piutang usaha 100.000, yaitu 2.350 dikurangi 2.250. Pembayaran yang ditahan oleh pihak bank adalah 225.000. 10% dikali 2.250. Kas 2.025.000. Kas ditahan 225.000. Piutang yang dijual, yaitu di kredit maksud saya, 2.250.000. Piutang usaha yang dijaminkan. Piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam
Hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Jika pinjaman sudah lunas, sisa piutang usaha menjadi peminjam. Pada tanggal 1 Mei 2005, PT Arpan Makmur Sentosa memperoleh pinjaman dari Bank Niaga Syariah dengan jaminan piutang usaha sebesar 2 juta. Pinjaman yang diterima 90% dari piutang yang dijaminkan, dipotong biaya admin 25.000. Pinjaman bunga pinjaman 18% setahun. Jumlah pinjaman 1.800.000. 90% dikali 2 juta. Pinjaman yang diterima sebesar 1.775.000, yaitu 1.800.000 dikurangin 25.000. Jurnal yang dibuat per 1 Mei 2005 kas 1.775.000 di debit, di kredit kan biaya admin 25.000. Maaf, itu tetap di debit. Nah, tinggal utang banknya 1.800.000. Untuk mencatat pinjaman ke bank 1 Mei, piutang usaha yang dijaminkan 2 juta. Itu di debit, piutang usahanya di kredit 2 juta juga. Untuk mencatat piutang usaha yang dijaminkan ke bank. Pada saat menerima pembayaran piutang usaha yang dijaminkan tersebut, jurnal yang dibuat adalah jurnal untuk mencatat penerimaan piutang yang dijaminkan dan jurnal untuk mencatat pembayaran pinjaman. Jenis pengalihan piutang. Pada tanggal 31 Mei 2005, PT Arpan Makmur Sentosa menerima pembayaran piutang yang dijaminkan sebesar 1.500.000. Bunga bulan Mei sebesar 30.000. 2 juta dikali 18% dikali 1/12, sehingga jumlah uang yang dibayarkan ke bank sebesar 1.530.000 rupiah. Jadi 1.500.000 ditambah 30.000 rupiah. Jurnal yang dibuat adalah per 31 Mei kas 1.500.000 debit, piutang usaha yang dijaminkan kredit 1.500.000 juga. Untuk mencatat penerimaan piutang yang dijaminkan 31 Mei, utang bank 1.500.000 debit, terus biaya bunga debit itu 30.000. Jadinya kas di kredit 1.530.000 untuk mencatat pembayaran pinjaman. Jika terdapat retur atau penghapusan piutang, maka saldo piutang yang dijaminkan harus dikurangi. Misalnya pada tanggal 5 Juni 2005, PT Arpan Makmur Sentosa menerima kembali barang dagangan yang telah dijual sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat 5 Juni, retur penjual 50.000 di debit, piutang usaha yang dijaminkan 50.000 di kredit. Selesai. Thank you.